Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Dan juga keluarga kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah dan juga orang-orang yang kita cintai. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar, masuki pelajaran yaitu akidah akhlak pada bab yang selanjutnya, yaitu pelajaran bab kedua atau pelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini yaitu di pelajaran akidah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anakku, di pelajaran Asmaul Husna sebelumnya mungkin kalian sudah tahu yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yaitu nama-nama Allah yang baik. Atau ada yang bilang juga dari kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3 yaitu nama-nama Allah yang indah ya. Nah, sekarang anak-anakku kita akan belajar di kelas 4 ini tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min. Apa itu arti dari Asmaul Husna Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Ya, di sini nama Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu yang artinya yang maha memberi keamanan. Ya, apa yang dimaksud di sini? Keamanan di sini, keamanan itu keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita dan sebagainya, ya. Nah, dapat jika kita dekat dengan Allah. Gimana didapat dari mana ketenangan ini, keamanan ini, ya? Kalau seandainya kita sering melakukan hal-hal yang baik, ya, akan mendapatkan satu ketenangan dalam diri kita, ya, ketenangan, rasa aman, ya. Nah, itu diantaranya kalau kita sering rajin membaca Al-Quran, rajin sholat dan sebagainya, berbuat kebaikan, sedekah dan sebagainya, membantu orang tua dan juga taat pada orang tua, taat pada guru, ya, sayang kepada adik, ya, dan juga hormat kepada kakak yang lebih tua. Nah, itu kita akan merasakan ketenangan, ya, keamanan di sini. Tidak ada gelisah lagi dan sebagainya, ya. Di sini anak-anakku kita lihat firman Allah, ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Makanya kita itu minta keamanan, ya, minta diri kita agar merasa diri kita aman, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang Maha memberi keamanan. Untuk selanjutnya yaitu tentang ya, masih tentang Al-Mu'min di sini ya. Bisa kalian baca ini yang di buku kalian. Yang kedua yaitu Al-Azim. Apa itu artinya Al-Azim? Asmaul Husna yang kedua di pelajaran kedua ini tentang Asmaul Husna yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung, yang maha agung, ya, anak-anak, yang maha agung. Nah, sini keagungan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Kebesaran dan keagungan Allah tidak ada bandingannya dengan siapapun. Keagungan dan kebesaran Allah tidak ada bandingannya dengan siapapun, ya. Contohnya luas lautan, langit, ya. Yang langit yang mana kita tahu, ya kan? Saking tingginya dan besarnya
itu keagungan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia yang hidup serta dimatikan dengan kekuasaannya. Yang hidup, manusia yang hidup, tumbuhan, binatang yang hidup dan dimatikannya atas kekuasaan Allah, ya, atas kehendak Allah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 95, "Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Zalikumullah fa anna tu'fakun. Zalikumullahu fa anna tu'fakun." Lihat. Sungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuhan-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kamu masih berpaling kepada Allah? Nah, ini ya kekuasaan Allah, kita bisa lihat ya bagaimana hebatnya kekuasaan Allah. Ya, mungkin kalian bisa melihat secara langsung ya langit, laut yang luas, ya kan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang Al-Hadi. Al-Hadi. Al-Hadi yaitu yang maha memberi petunjuk. Nah, di sini yang maha memberi petunjuk. Maksudnya apa? Jika kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, pernahkah kalian memperhatikan bulu kelopak mata? Nih, bulu kelopak mata yang ada di kalian. Bulu kelopak mata bagian atas akan cenderung ke atas. Sebaliknya, yang bagian bawah cenderung akan ke bawah. Jika keduanya dibalik, maka kita akan menjadi kacau. Ya. Nah, siapakah yang memberi petunjuk kepada setiap rambut di kelopak mata manusia dan binatang? Siapakah yang memberi petunjuk kepada matahari, bulan, dan planet-planet dalam perputarannya? Siapa yang menyuruh memberi petunjuk? Ya, planet ini harus di sini, planet ini harus di sana, gitu kan? Nah, itu kan ada belajar ya tentang di buku IPA nanti kelas selanjutnya ya. Nah, di sini lihat firman Allah Subhanahu wa taala ya kan tentang Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lihat ya, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, di sini beri kadar masing-masing ya, batas-batasan ya. Nah, ini Asmaul Husna Al-Hadi beri petunjuk berarti bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak ada orang pun yang mampu memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah, ya. Nah, ini di sini beri petunjuk maksudnya menyadari bahwasannya emang Allah itu ada, menyadari, ya. Nah, di sini ya hanya Allah yang memberi petunjuk, beri hidayah maksudnya Al-Hadi. Selanjutnya Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Di sini yang artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ya, hukum seadil-adilnya kepada manusia hambanya. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hukuman yang adil, seadil-adilnya kepada hambanya, pada manusia. Allah memberikan kepandaian pada siapa saja, baik muslim ataupun bukan, asalkan dia belajar dengan sungguh-sungguh. Allah memberikan kekayaan pada siapa saja asal ia mau berusaha dan bekerja. Sekarang gini, barang siapa yang bersungguh-sungguh ketika belajar, maka dia akan pintar. Ya, barang siapa yang malas, maka dia tidak akan pintar. Ya, ada pepatah nih, ya. Tidak ada satupun manusia yang bodoh kecuali orang yang malas. Nah, kalau kita pengen pintar, kita harus belajar yang rajin. Ya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu pepatah. Ya, katakan seperti itu. Nah, di sini kita yang penting Allah Maha Adil. Kalau kita rajin, insya Allah Allah akan memberikan kita keadilan. Kalau kita rajin, maka Allah akan memberikan sesuatu kepada kita dengan hasil kerajinan kita itu.
Baik anak-anak, paham? Selanjutnya yaitu al-hakam, ya. Al-hakam di sini. Ya. Lihat, ya. Al-hakam yaitu yang maha menetapkan hukum. Allah yang maha menetapkan hukum. Semua hukum di alam ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Allah yang memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menetapkan siapa yang taat dan durhaka, serta memberikan balasan setimpal bagi setiap usaha. Yang semuanya berdasarkan ketetapan yang ditetapkan. Segala yang terjadi di langit dan di bumi adalah ketetapannya. Kapan sehelai daun mengering, kapan terlepas dari tangkainya, dan kapan pula jatuh ke bumi, dialah yang menetapkannya. Tiada Tuhan selain Allah yang menetapkan segala sesuatu berdasarkan hukumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya. Al Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lihat, sungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Ini menetapkan hukum. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka akan kita dapatkan yang baik pula hasilnya. Kalau kita melakukan hal-hal yang jelek, maka akan mendapatkan hasil yang jelek. Nah, di sini kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah pasti kita akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menetapkan hukum. Bagaimana tergantung, ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Apapun keputusannya kita harus menerimanya. Ya. Nah, ya anak-anak, demikianlah penjelasan tentang Asmaul Husna yang meliputi sifat-sifat Allah, Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam. Ya, kalian tinggal mempelajari lagi, mengulang pelajaran lagi, ya. Cukup sekian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, untuk lebih ini lagi kalian bisa membaca di buku paket, ya, Akidah Akhlak, ya. Itu pelajaran yang kedua tentang Asmaul Husna. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.